Syederalun, Kejaksaan Negeri Aceh Singkil telah menahan mantan Kecik Tunas Harapan, Kecamatan Gunung Meriah pada Jumat 10 Juni 2022. IP mantan Kecik Tunas Harapan mendekam di rumah tahanan kelas 2B Cabang Singkil di kawasan Ketapang Indah, Singkil Utara selama 20 hari ke depan. Jaksa menahan IP lantaran diduga melakukan tindak pidana korupsi dana desa Tunas Harapan tahun anggaran 2017 sampai dengan 2019. Kajari Aceh Singkil Muhammad Husaini mengatakan IP disangka melanggar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kasus tersebut bermula ketika pemerintah Kampung Tunas Harapan mendapat dana desa pada tahun 2017 sampai 2019 sebesar 1 miliar rupiah lebih. Namun dalam prakteknya, dana desa tersebut disalahgunakan oleh tersangka untuk kepentingan pribadinya. Kemudian membuat surat pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan realisasi. Berdasarkan hasil audit Inspektorat Aceh Singkil, terjadi kerugian negara sebesar 800 juta rupiah lebih. Saat ini, tim penyidik Kejari Aceh Singkil masih terus menyelidiki terkait kemungkinan adanya tersangka lain. Hari ini kami dari Kejaksaan Negeri Aceh Singkil melakukan penetapan tersangka atas nama IB. Dan sekaligus hari ini juga dilakukan penahanan untuk 20 hari atas nama tersangka IB selaku Kepala Desa Tunas Harapan. Perbuatan tersangka telah menyalahgunakan dana desa Tunas Harapan tahun anggaran 2017 sampai dengan 2019 setelah ada kerugian keuangan negara berdasarkan hasil Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil sebesar Rp802.863.000. Kami melakukan penahanan selama 20 hari, terhitung pada hari ini tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan 29 Juni 2020. Pesan kami bahwa untuk seluruh kepala desa khususnya yang ada di Aceh Singkil ini, rasa prihatin kami ini sudah beberapa kali kepala desa tersangkut tindak pidana korupsi. Saya berharap bahwa seluruh kepala desa yang ada kiranya tetap mematuhi segala peraturan yang ada, melaksanakan anggaran ini tidak fiktif, karena fiktif ini artinya modus operandinya, misterialnya sudah jelas bahwa mereka melakukan tindak pidana korupsi. Bahwa kejaksaan juga sudah melakukan beberapa kali bimbingan, ada jaksa sahabat desa yang kami lakukan. Selanjutnya kepala desa juga sudah berikan bimbingan teknis oleh Dinas BPMK bekerja sama dengan beberapa instansi terkait. Itu harapan saya sehingga kedepannya tidak ada lagi perkara-perkara korupsi yang berkaitan dengan dana desa. Harapan kami. Terima kasih. Jadi Pak, terkait kasus ini apakah ada dugaan keterlibatan dari yang lain Pak? Untuk pengembangan penyidikannya, ini tim penyidik akan bekerja terus ini karena besar ini kerugiannya, sangat besar sekali sampai 800 juta. 800 juta saya berharap ini kedepannya tetap tidak untuk kemungkinan nih akan ada tersangka lainnya, tapi berdasarkan alat bukti, karena kita juga tak bisa serta-merta mengatakan bahwa ada tersangka, tapi akan berdasarkan pengembangan alat bukti yang ada nanti akan ditelusuri lagi lanjut. Dari Aceh Singkil, Dede Rosadi, Serambion TV.